Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan, syahril kiram wa syahril Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mizan, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormati pengurus Masjid Nurul Huda, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak dan ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang 11 ini Allah masih berikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Siap semua badan ibu? Alhamdulillah. Karena tanpa kita memiliki nikmat sehat, makan pun tak selera, tidur pun tak nyenyak. Kita dapat merasa kenyang, nikmat saat makan karena kita ada sehat. Tapi yang paling utama, yang paling afdal adalah nikmat yang tidak sembarang Allah berikan. Hanyalah kepada mereka hamba-hamba Allah yang dicintai. Siapa mereka? Orang-orang iman. Allah masih anugerahkan kepada kita, Allah masih kokohkan kepada kita dalam diri kita nikmat iman. Yang kadang kita merasa biasa. Padahal Allah sebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan merasa kecil kita. Allah melarang kita jangan merasa rendah. Kita tidak boleh rendah. Wala tahzanu, jangan pula merasa sedih hati. Nampak kawan-kawan kita sudah punya mobil misalnya, sudah punya rumah mewah, sama satu pekerjaan, sama satu profesi, bahkan lebih dulu kita. Dunia sudah melejit. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Sementara kata Allah kita semua antum a'laun, a'laun tinggi, derajatnya mulia. Maka kata dalam sebuah pepatah, al-Islam yakni wala yul'al. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi. Maka bersyukurlah kita, Allah pilih kita sebagai hamba Allah yang beriman, dan Allah kokohkan dalam diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang tidak hanya sahabat Nabi, melainkan beliau adalah siapa bu? Ali bin Abi Thalib siapa bu? Menantu Rasul, yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Apa kata Al-Imam Ali? Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sungguh di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, yang bisa mencukupi nikmat semua itu hanyalah Islam. Hakikat nikmat Islam, orang menjadi beriman, orang mukmin dengan beriman, dengan iman kepada Allah,
kita akan diberikan oleh Allah sebuah tempat yang kenyamanan, kenikmatan. At'ama yut'imu, tut'imu ta'am. Engkau biasakan memberi makan, mengajak makan, menghidangkan makanan untuk orang. Ya bagi Islam, kita senang diajak sholat aja makan. Jujur enggak? Nafsu kita ini senang diajak makan. Itu tabiat manusia. Tabiat kita itu setiap kali siang hari, ini nggak puasa ya. Setiap siang hari kita terasa berkata haus, dahaga meliputi kita. Tiba-tiba diajak teman kita, mau nggak? Mau juga. Itu bonus, teman yang satu bonus. Tapi yang lebih afdal, teman yang tidak hanya memberi hadiah, memberi makanan, memberi minuman, tapi teman yang dapat mengajak, menghantarkan kepada kebaikan. Maka kalau kita mau lihat Bapak dan Ibu, siapa teman itu yang bagus? Coba tengok teman-temannya. Kita akan menilai, misalkan Bapak dan Ibu, nampaknya ini anak gadisnya sudah mulai menikah nih. Ya kan, sudah banyak kawan-kawan yang datang ke rumah nih Bu. Tengoklah teman-temannya Bu. Jangan sekedar begitu datang ke rumah pakai mobil. Ini bagus nih, baik. Itu perlu juga dipertimbangkan. Tapi bukan itu. Coba lihat kebiasaan siapa dia berteman, di mana dia berpijak, di mana dia kebiasaan nongkrong duduknya di mana. Mesti kita kenal. Karena teman yang akan dijadikan teman anak gadis kita itu bukan teman satu hari, tapi teman seumur hidupnya. Kalau dunia nggak akan habis, nggak ada habisnya dunia. Itu perlu kita pertimbangkan, tapi tidak menjadi prioritas utama. Yang menjadi landasan utama menilai seorang, tengok unzur ila man yukhalid. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili. Setiap kita, setiap orang itu tercermin dari teman siapa yang dia temani. Falyanzur man yukhalilu, maka perhatikanlah siapa yang dia temani. Kita ini tak mungkin, tak pula kita senang berteman dengan orang-orang yang jahat. Gak seirama dengan kita, gak senada dengan kita. Karena itu kita jauhkan. Maka yang kedua, selain teman itu adalah teman yang hakikat, teman itu adalah memberikan nasihat. Yang kedua adalah teman itu kalau temannya baik, kalau kita punya teman yang bagus, apalagi teman yang saleh, maka dia akan juga dapat menolong, tidak cuma di dunia, nanti dia akan memberikan syafaat di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh ananda kita tadi, di ujung-ujung ayat menyebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat nanti, al-mar'u itu setiap orang. Pada hari kiamat nanti setiap orang, setiap kita lari menjauh dari saudara-saudaranya. Tak ada lagi teman kita. Setiap kita nanti pada hari kiamat, kemungkinan besar dia akan lari dari sahabat-sahabatnya, dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari jauh dari ibu dan ayahnya. Wa sahibati wa akhi, istrinya pun ditinggal, anak-anaknya pun ditinggal. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap kita, masing-masing kita sibuk dengan urusan masing-masing. Kita nih kalau di sini, kalau sudah teman CS, kira-kira kalau sekedar makan siang bisa kita mudah kita aja. Ayo. Kalau segan-segan, udah kawan lama kita nih, ajak. Tapi di akhir nanti, salah kita pilih teman, salah kita menentukan teman kita. Bahkan teman itu teman yang mensesarakan, menghancurkan hidup kita. Nauzubillah. Jangankan menjadi syafaat, bahkan dia nanti akan menjerumuskan ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka saat keadaan yang begitu menyibukkan,
Di hari kiamat nanti seluruh kita sibuk dengan urusan masing-masing. Siapa hakikat teman yang dapat memberikan pertolongan itu? Para ulama. Tentu Nabi. Sebagai aktor utama yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nabi lah yang diberikan izin memberikan syafaat. Siapa lagi? Al ulama. Para ulama. Mesti kita berteman dengan mereka. Jangan kita berteman karena jabatan. Banyak. Siapa yang nggak mau berteman dengan para pejabat? Bahkan mendekat. Siapa yang tidak ingin berteman? Tapi kalau orang berteman hanya karena dunia jabatannya, maka akhirnya tidak akan terhindar. Maksudnya. Bukan tidak salah, bukan tidak boleh kita berteman dengan siapa saja. Tapi pastikan diri kita jangan sampai menjadi orang yang terpengaruh dengan kejelekan teman kita. Kalau kita tak kuat, kita ini punya uat misalnya seperti kita lampu. Kita seperti lampu, watt kita cuma 15. Kekuatan baik kita cuma 15. Kualitas kita 15 watt. Yang teman kita ini yang jelek ini kualitas watt hitamnya itu 25. Kira-kira mana? Mana yang 25? Kita ukur. Berteman harus kita tahu diri kita. Kalau kita kuat, kita yakin, kita mantap, punya ilmu, punya kekuatan, berteman dengan siapa aja ada. Bahkan kalau bisa teman-teman itu justru berubah menjadi kebaikan. Nah, ini harapan kita. Maka tidak salah. Ada kita tengok ustaz, para buya, sebagian ustaz, buya, kiai, itu sebagian mereka ada teman-teman yang jelek. Bukan untuk berteman kepada mereka semua itu, tapi ingin menggait, meraih hatinya agar terpaut hatinya kepada kebaikan. Bagaimana caranya? Caranya orang kalau sudah kita kasih makan, minum, hadiah, sering-sering kasih hadiah, tetangga kita yang musuh sama kita lama-lama jadi cair itu. Betul Pak? Coba dulu berteman, sekarang mencinya luar biasa sama kita. Coba solusi dari Rasulullah. Tahadau tahabu. Bapak dan ibu sering biasakan memberikan hadiah, apalagi sama orang-orang yang bermusuh sama kita. Kita ingin hatinya terpaut dengan kita. Kita orang baik. Saya ini nanti terjerumus kepada hal yang tidak baik, jelek. Nah, tahadau, beri hadiah. Tak usah banyak, cendol aja, cendol 5.000 satu kali, setiap sore 2 kali. Lama-lama cair tak kira Pak? Cair. Yang dulunya merenggut begini, menjadi senyum. Nah, senyum. Kenapa? Cendol. Baru cendol. Apalagi kita Pak, cendol durian. Apalagi rendang. Coba saya. Kata Rasul, tahadau tahabbu, berilah hadiah teman-temanmu itu. Tahabbu, pasti dia akan kembali menjadi orang yang senang kepada kita. Begitu senang dengan kita orang baik, kita ajak dia ngaji, ayo ngaji, ayo ke ta'lim. Udah kita. Orang perutnya lapar, kita ajak ke masjid, ke musola. Petang-petang ya. Hidayah belum tersentuh, tapi bagaimana cara upaya hidayah itu tersentuh? Lahirkan datangkan. Islam memberikan ruang ajaran bahwa memberikan makanan itu bahagian daripada kebaikan dalam Islam. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Islam yang bagus itu bagaimana? Tu'imut ta'am, memberi makanan. Dan itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu setiap kita hendaknya berperan aktif. Kalau selama ini teman-teman yang dulu dengan kita baik, dulu sama kita bagus, ke masjid, ke musola, jamaah bersama, duduk bersama, tadarus bersama, puasa bersama, nanti akan kehilangan mereka nanti dari kiamat itu. Ya Allah, di dunia dulu temanku ini selalu bersama saya, ke masjid bersama, jamaahnya bersama, puasa bersama, buka bersama. Kemana dia ya Allah? Ini untungnya berteman dengan orang-orang baik. Disuruh cari pada Allah sehingga diberikan kebebasan syafaat dari Allah Subhanahu. Ini untungnya. Maka itu peran aktif kepada kita
Coba kita perhatikan anak-anak kita yang masih muda, terutama yang SMP, SMA itu masa bodanya luar biasa. Nah, kita beruang mereka apa yang dia inginkan, kita fasilitasi sehingga dia dapat mudah kita arahkan untuk kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hati kita hati yang istiqamah, mudah dan senang melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita mudah menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.